Halo, selamat datang teman-teman di channel YouTube saya Mental Mind ID. Siapa nih di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri wawancara kerja? Mungkin yang para fresh graduate nih, yang baru-baru wisuda atau yang baru mau lulus nanti sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri wawancara kerja. Ada panggilan. Alhamdulillah ya teman-teman udah dapat panggilan kerja mungkin, tapi belum tentu nih akan bisa menaklukkan hati dari para interviewer atau tim HRD di perusahaan atau organisasi yang ingin kita lamar. Nah, bagaimana nih caranya supaya teman-teman bisa menaklukkan hati dari para pewawancara kerja? Apa saja yang teman-teman harus siapkan? Apakah harus dipersiapkan? Iya. Jadi jangan cuma datang dan berpikir bahwa ini bisa mengalir begitu aja diskusinya, obrolannya. Tidak, teman-teman, ini harus dipersiapkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Nah, setidaknya dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul ini, teman-teman bisa mengantisipasi itu duluan. Jadi sudah mempersiapkan nih gimana nanti cara menjawabnya. Nah, di video kali ini saya akan bagikan dari pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun di dunia NGO. Saya sudah mewawancara banyak sekali orang-orang, jadi memberikan pertanyaan kepada banyak sekali kandidat. Nah, untuk itu ada nih pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Saya akan bagikan di sini 10 pertanyaan yang paling sering muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang diri kamu. Di sini teman-teman harus bisa mengambil poin ini untuk menjual diri ya dari teman-teman. Jadi pada bagian menceritakan tentang diri kita, ini yang harus kita persiapkan adalah sebelum kita datang ke wawancara tersebut, pastikan kita mempelajari dulu tentang perusahaan atau organisasi yang ingin kita lamar ini, dan juga tentang posisi yang kita lamar ini. Jadi kalau misalnya contohnya ketika kita melamar sebagai bagian dari tim komunikasi untuk pengelola website misalnya, maka pada saat kita menceritakan tentang diri kita, yang pertama kita ceritakan hal yang umum dulu. Misalnya, oke, nama saya Febri, saya lulusan dari bla bla bla, saya sebelumnya bekerja di bla bla bla, atau saya sebelumnya magang di kantor apa gitu ya. Jadi ada pengalaman yang kita share, dan terutama pengalaman yang akan bisa mendukung kita untuk di posisi yang kita lamar. Kemudian mungkin kita bisa masukkan hobi kita, sesuatu yang kemudian juga bisa mendukung nih tentang bahwa kita adalah seorang yang cocok untuk di posisi tersebut. Contoh, kalau tadi kita apply sebagai pengelola website misalnya, atau bagian dari tim komunikasi, misalnya kita bisa sampaikan hobi kita mengeksplorasi dunia digital misalnya. Saya senang sekali belajar dunia digital, Pak. Misalnya itu bisa kita ceritakan kepada pewawancara, sehingga mereka melihat, oh oke, anak ini punya ketertarikan di dunia yang memang akan dilamar begitu. Jadi ini penting teman-teman untuk kita jangan pelit informasi di dalam menceritakan diri kita, tetapi juga perlu diingat jangan jawab kepanjangan. Jangan jawab kepanjangan, karena ada beberapa kandidat yang dalam pengalaman saya menjawab pertanyaan pertama ini dengan sudah sangat panjang, padahal ini baru pertanyaan pertama. Jadi pastikan jawaban itu efektif tapi mampu untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang itu sebagai teaser bahwa kita tuh sudah cocok gitu dengan pekerjaan itu. Setidaknya kita ceritakan hal-hal yang relevan dengan posisi yang ingin kita lamar. Pertanyaan kedua, ceritakan kenapa kamu ingin melamar di perusahaan kami atau di organisasi kami. Nah, di sini teman-teman punya peluang untuk menjual bagaimana ketertarikan teman-teman. Lagi-lagi ini memang harus ditunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi yang cocok dan juga teman-teman punya ketertarikan yang kuat untuk bekerja di situ. Jadi pada bagian kenapa ingin bekerja di situ disampaikan. Mungkin misalnya kita
ingin melamar di sebuah hotel misalnya. Kemudian kita bisa menyampaikan bahwa hotel ini punya reputasi yang baik dan juga hotel ini eco-friendly. Ini sesuai dengan nilai saya. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang kita bisa menjawab dengan ketertarikan kita, dan juga kita yang pertama memberikan komplimen atau pujian juga tentang reputasi dari kantor tersebut. Jadi reputasi yang baik, kita ingin bergabung di situ. Bukan karena, jangan dijawab karena kita ingin gajinya, saya dengar-dengar gajinya di sini tinggi, jangan sampai seperti itu. Atau saya dengar dari teman saya katanya bekerja di sini enak, atau saya ingin coba-coba untuk mencari bekerja di sini. Jangan menyampaikan bahwa ini untuk coba-coba atau untuk alasan-alasan yang egois, yang hanya materi. Dan teman-teman, seringkali ketika kita masih baru mau cari kerja, kadang-kadang kita melakukan kesalahan ini. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan ini. Pastikan ketika kita menjawab itu juga kita lebih memasukkan unsur-unsur ketertarikan kita, dan juga bahwa kita sudah mempelajari tentang perusahaan tersebut. Itu yang sangat penting. Contoh lain, ketika kita ingin melamar di sebuah organisasi mungkin yang dia memperjuangkan hak-hak minoritas misalnya. Nah, teman-teman bisa sampaikan di situ bahwa karena saya sangat ingin berkontribusi dengan kemampuan saya, dengan waktu saya, pikiran saya untuk bisa membantu kelompok-kelompok minoritas. Misalnya contoh seperti itu. Jadi kita benar-benar nih menunjukkan bahwa kita ingin berkontribusi semaksimal mungkin dengan kompetensi yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, dan kita sangat ingin bergabung dengan perusahaan tersebut. Pertanyaan ketiga, kenapa kamu ingin meninggalkan tempat kerjamu yang sekarang? Nah, teman-teman, pada saat menjawab pertanyaan ini, jangan sampai kita menjelek-jelekkan perusahaan ataupun atasan kita yang sebelumnya. Jadi, perlu untuk kita menyampaikan dengan bahasa yang positif. Misal, oh iya Pak, saya menyenangi sih pekerjaan saya di perusahaan sebelumnya. Hanya saja saya merasa kurang bisa nih mengeksplor atau memanfaatkan, memaksimalkan kemampuan saya dalam bidang XYZ, yang itu nanti adalah pekerjaan utama dari pekerjaan yang ingin kita lamar di perusahaan yang baru atau di organisasi yang baru. Jadi, sebisa mungkin kita membawakan jawaban ini dengan tone yang positif, bahwa kita sudah belajar banyak dari perusahaan sebelumnya atau organisasi sebelumnya, tapi kita ingin tantangan lebih, kita ingin bisa berkontribusi lebih dengan pengalaman saya sebelumnya dan juga dengan kompetensi yang saya punya. Saya ingin berkontribusi lebih, dan saya menemukannya di posisi yang ada yang sedang ditawarkan saat ini. Jadi, mungkin seperti itu bisa menjawab pertanyaan tadi dengan lebih baik. Pertanyaan paling sering muncul berikutnya adalah, apa kekuatanmu? Sebutkan, biasanya disebutkan juga, sebutkan 3 kekuatanmu. Oke, apa kira-kira yang ada di benak teman-teman yang akan teman-teman sebutkan? Caranya adalah teman-teman pelajari dulu job description dari posisi yang teman-teman ingin lamar. Saya akan berikan contoh, misalnya teman-teman di sini posisinya adalah guest service associate misalnya ya, atau orang yang akan membantu, misalnya semacam resepsionis lah di frontliner dari sebuah hotel misalnya. Tugasnya nanti itu membantu dalam check-in, check-out tamu, kemudian mungkin dalam meng-assign kamar untuk tamu, memastikan pembayaran dari tamu itu betul-betul masuk ke dalam rekening perusahaan, misalnya ke rekening hotel. Nah, teman-teman akan melamar posisi itu. Kemudian pada saat ditanya untuk kekuatan, teman-teman harus menjawab, ini sebaiknya teman-teman menjawab dengan karakter ataupun skill ataupun kemampuan yang memang cocok untuk sebagai orang yang akan berada pada posisi guest service associate ini ataupun resepsionis ini. Jadi misal, kalau teman-teman ditanyakan tentang kekuatan, jangan menjawab dengan hal kekuatan yang kurang terlalu mendukung untuk pekerjaan tersebut. Contohnya tadi, kalau pekerjaannya sebagai resepsionis di hotel, kemudian teman-teman bilang kekuatannya adalah saya kreatif, itu tidak akan menjadi nilai tambah, karena seorang resepsionis tidak boleh kreatif yang berlebihan ya, justru harus ikut aturan, harus teratur, ikut aturan. Nggak bisa dia mau
bikin aturan-aturan sendiri atau menjadi terlalu kreatif gitu. Jadi itu bukan menjadi suatu nilai plus sekali, tetapi teman-teman coba pikirkan kekuatan dari teman-teman yang bisa mendukung nih sebagai seorang resepsionis di hotel. Apa kira-kira kekuatan yang cocok banget dengan posisi itu? Contoh, kalau teman-teman bisa menyebutkan dan memang teman-teman punya kemampuan ini atau teman-teman dikenal dengan karakter ini, teman-teman bisa sebutkan. Misal, karena sebagai resepsionis yang sering bertemu dengan tamu, jadi teman-teman bisa sebutkan, saya senang sekali berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang bilang saya ramah, saya sopan, dan saya sangat senang membantu orang lain. Nah, itu akan menjadi nilai plus teman-teman, karena seorang resepsionis yang baik memang adalah orang-orang yang sopan, orang-orang yang ramah, dia senang membantu, karena kan sering tamu itu juga meminta informasi biasanya dari resepsionis. Jadi kalau seorang resepsionis itu senang membantu, kemudian senang berinteraksi, maka itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman menjawab pertanyaan ini dengan sangat baik. Pertanyaan yang paling sering muncul berikutnya adalah, apa kelemahanmu? Kalau tadi apa kekuatanmu, sekarang apa kelemahanmu? Nah, jangan teman-teman pada saat diberikan pertanyaan ini kemudian bilang tidak punya kelemahan atau tidak berhasil untuk menyebutkan kelemahan. Itu sangat-sangat kurang baik ya teman-teman. Jadi emang kita harus bisa mengenali diri kita, apa saja kira-kira kelemahan. Tetapi ada tipsnya nih untuk menjawab pertanyaan itu. Ada 2 cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah menjawab kelemahan ini adalah kelemahan yang tidak relevan dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Dan ini hal yang baik juga untuk kita jawab seperti ini. Contoh tadi, di posisi resepsionis hotel misalnya. Kalau teman-teman menjawabnya dengan sesuatu kelemahan yang mungkin tidak terlalu relevan dengan fungsi resepsionis. Misal teman-teman bilang, saya tidak bisa membawa kendaraan Pak, jadi mobilitas saya agak terbatas. Mungkin poin itu tidak terlalu penting untuk seorang resepsionis bisa membawa kendaraan, motor ataupun mobil misalnya. Jadi kita mencari poin-poin kelemahan-kelemahan yang kira-kira tidak relevan dengan fungsi utama dari pekerjaan. Tapi jangan sampai yang kita sampaikan adalah sebuah kelemahan yang merupakan big no untuk posisi tersebut. Contoh, ketika teman-teman apply sebagai resepsionis, lalu teman-teman bilang, saya pemalu banget Pak, introvert banget, saya nggak suka ketemu sama orang-orang. Tapi teman-teman apply sebagai resepsionis. Mungkin teman-teman harus mikir ulang bahwa pekerjaan itu nggak cocok sama teman-teman. Jadi, teman-teman harus pastikan dulu bahwa pekerjaan yang teman-teman ingin apply ini adalah memang pekerjaan yang teman-teman akan sukai, kira-kira cocok dengan kepribadian teman-teman. Nah, tips yang berikutnya untuk menjawab, kalau tadi yang pertama adalah menjawab kelemahan yang tidak relevan dengan pekerjaan, tips yang kedua adalah kita menjawab kelemahan ini dengan sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tidaklah murni sebagai kelemahan, tapi ada sisi kekuatannya. Contoh, ketika teman-teman apply sebagai resepsionis hotel yang tadi ya, kemudian teman-teman menjawab bahwa kelemahan saya adalah saya kadang merasa diri saya terlalu perfeksionis Pak, sehingga itu bisa membuat saya agak lama dalam bekerja karena saya ingin memastikan setiap hal itu rapi, beres, baru bekerja hal yang lain. Tetapi itu membuat saya jadi agak lambat dalam bekerja. Ini adalah suatu kelemahan yang dia bisa menjadi kekuatan juga. Jadi orang lain bisa melihat kekuatannya. Oh, berarti anak ini teliti, rapi, sehingga dia berhati-hati untuk bisa kemudian move on ke pekerjaan lain, ke task yang lain ya. Dan ini hal yang oke gitu untuk disampaikan pada saat menyampaikan kelemahan teman-teman. Atau contoh berikutnya adalah masih di posisi resepsionis hotel tadi, teman-teman bisa bilang kelemahannya adalah, contohnya nih ya, saya orangnya kurang enakan Pak untuk menolak. Jadi kalau orang minta bantuan, saya selalu mengiyakan. Saya sulit nolaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman itu senang membantu gitu. Meskipun teman-teman punya kekurangan, kalau teman-teman kurang tegas dalam menolak sebuah pekerjaan misalnya. Tapi itu juga menunjukkan teman-teman punya etos kerja yang baik gitu, ingin membantu. Kemudian yang teman-teman mungkin di situ bisa sebutkan, kadang-kadang karena saya tidak bisa menolak sebuah pekerjaan, jadi istirahat
saya agak kurang. Misalnya di situ teman-teman juga menunjukkan bahwa teman-teman ini saking senang bekerja, saking totalitas. Nah, itu jadi ada sisi plus dan minusnya di sesuatu yang teman-teman sebutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan penjelasan yang saya sampaikan, mungkin boleh ditekan tombol like-nya. Oke? Thank you teman-teman. Kita akan beranjak ke pertanyaan paling sering muncul berikutnya.